Guys, kali ini aku membawakan sebuah cerita yang berjudul Sebuah Kebutuhan Biologis. Ini tuh menceritakan seorang pemuda berusia 33 tahun berasal dari Indonesia bernama Ahmad. Dia ini seorang ahli biologi gitu ya di Jakarta, dan dia ini sebenarnya belum menikah, tapi dia ada sesuatu yang dia dambakan gitu. Dia ini seorang dokter, terus dia ini kepengen banget punya rumah tangga ya, punya rumah yang gede diisi dengan banyak anak-anak, dan tentunya dia tuh lagi kepengen dan kepikiran banget nih sama yang namanya poligami ya. As you know, poligami di Indonesia tuh nggak gampang gitu ya kan, dan itu akan membuat stigma yang cukup buruk ya dan berat gitu di negeri kita ini, di Indonesia ini ya kan. Jadi Ahmad ini asalnya dari Madura guys. Dia ini akhirnya mencari koneksi-koneksi lama dan terpikir untuk ke Yaman, dimana negara itu tuh bisa banget gitu ya untuk kamu menjalankan praktek poligami di sana. Dan Ahmad ini punya rencana ya, untuk istri pertamanya orang Yaman, dia ini harus seorang janda gitu, agar yang menghindari konflik lah ya. Dia lebih mencari yang untuk yang pertama adalah untuk keseimbangan dulu. Lalu istri kedua, ketiga, keempat adalah orang-orang dari lingkup sosial dari sisi pertama itu tadi. Emang bener-bener Ahmad ini otaknya nih encer juga ya. Oke, long story short, akhirnya dia udah megang lah si tiket ini untuk pergi ke Yaman, dan dia kesana untuk menjadi seorang TKI. Nah, untuk pergi ke sana tentunya kan ya dia harus meninggalkan keluarganya. Kita lanjut ke Oke, kita masih di bab 2 ya. Di bab 2 ini kan si Ahmad ini udah nyampe di Yaman ya kan. Dia udah nyampe di Yaman. Dia akhirnya nih mempelajari semua kebudayaan di sana, mempelajari bahasa tentunya. Dan dia ini kan kepengen jadi permanent resident ya. Akhirnya dia ini cerita lah sama salah satu temennya yang ada di sana bernama Salim. Nah, ketika dia udah menceritakan semuanya kepada Salim tentang keinginannya untuk mendapatkan seorang istri orang Yaman, ya akhirnya ditanyalah si Ahmad ini sama si Salim ya kan, kamu pengennya kayak gimana gitu. Si Ahmad menjelaskan pengen yang tenang, yang bijaksana, intinya yang kayak gitulah. Akhirnya Salim terpikir oleh satu nama dan satu orang di benaknya, yaitu Fatimah. Dia adalah seorang janda berusia 40 tahun. Dia punya toko kerajinan kecil gitu di sana ya. Akhirnya tanpa menunggu waktu yang lama, si Salim ini mengajak si Ahmad untuk bertemu dengan Fatimah, perkenalan gitu ya kan. Mereka kenalan, ngobrolnya bukan tentang rayu-rayuan, tapi tentang bisnis gitu ya kan. Mereka ngobrol tentang bisnis, apa segala macem. Dan Ahmad mengutarakan segala niatnya, termasuk untuk poligami. Dan si Fatimah ini oke-oke aja gitu ya, it's okay. Dia cuma butuh pelindung atau penopang gitu ya kan. Oke, akhirnya mereka melaksanakan pernikahannya secepat kilat secara sederhana. Nah, akhirnya kehidupan rumah tangga mereka kan dimulai nih. Kita masuk bab 3 ya. Kehidupan pernikahan mereka dimulai, dan ternyata Ahmad ini suami yang penuh perhatian, dan ternyata plot twistnya adalah Fatimah ini ya, dia ini adalah seorang agen ya dari pemerintahan untuk menyelidiki orang-orang yang biasanya menggunakan pernikahan sebagai syarat untuk residensi permanen gitu. Nah, akhirnya kan diselidiki nih sama Fatimah apa segala macam, rekaman suara segala macam semuanya. Tapi ternyata dia malah jatuh cinta sama Ahmad ya kan. Karena Ahmad ini orangnya perhatian, tulus sama anak-anaknya Fatimah juga, mau membantu Fatimah juga, nggak patriarki gitulah intinya ya kan. Dan ya ternyata di malam sebelum Fatimah memberikan semua bukti-buktinya, sebelum ini semua terjadi, ternyata Fatimah malah menggagalkan semua rencananya untuk menjebak Ahmad ini biar nggak jadi presiden ya kan. Dan bilang nih ke atasannya kalau ternyata Ahmad ini gagal, dia nggak seperti itu, dan semua bukti yang dia punya ini akhirnya dia simpan begitu. Akhirnya dia mengorbankan karirnya demi cinta. Nah, akhirnya status residensi Ahmad kan udah permanen ini. Kita masuk di bab 4 ya. Di bab 4 ini Ahmad ini akhirnya ngobrol-ngobrol nih kan sama istrinya ya, sama Fatimah, untuk dicarikan lah calon istri gitu ya. Daripada mencari dari biro jodoh, mending cari dari
circle kamu, dari lingkaran kamu gitu. Dia bilang kan dengan syarat-syarat yang udah Ahmad berikan kepada sang istri, akhirnya sang istri menyanggupi dan mengiyakan gitu. Oke, aku akan mencari kamu. Lalu ditemukanlah satu kandidat bernama Zahra. Dia adalah calon istri kedua. Calon istri kedua. Dia ini seorang mantan guru sekolah menengah. Dia juga baik gitu orangnya ya. Akhirnya ketika diperkenalkan, ngobrol, dan Zahra ini akhirnya setuju juga gitu ini dipoligami dengan si Ahmad, karena didasari dengan kalau Zahra ini boleh banget gitu kalau mau nerusin studinya, nerusin ngajarnya, nggak apa-apa, boleh banget. Dan akhirnya mereka menikah. Setelah dikenalkanlah dengan Zahra ini dan akhirnya mereka menikah, lalu si Fatimah ini mengenalkan lagi nih sama satu perempuan lagi bernama Khadijah. Khadijah ini orangnya ini sangat religius guys, sangat baik, alim lah ya. Ahmad menganggap dia adalah hati dari pernikahan dan rumah tangga ini. Ya, dalam kurun waktu 2 tahun Ahmad sudah mengumpulkan 3 istri. Dan kurang 1 kan berarti ya kan, 4 nih dia pengen, kurang 1. Nah akhirnya kan ini mereka hidup udah 1, 2, 3, 4 nih ya kan, sama si Ahmad kan, Ahmad, Fatimah, si Zahra, sama si Khadijah. Dan nggak disangka-sangka ternyata istrinya yang kedua ini, si Zahra ini, dia mempunyai 2 identitas juga sama seperti Fatimah. Dia adalah ternyata agen kedua yang dikirim oleh atasannya untuk menyelidiki semua gerak-gerik Ahmad, mencari bukti-bukti yang jelas untuk intinya menjebak lah atau menangkap Ahmad ini ya kan. Tetapi karena Ahmad ini orangnya ya baik ya kan, hampir setiap minggu dia nih masakin istri-istrinya ini rendang. Dan ya akhirnya Zahra ini berpikir nih, gimana caranya aku bisa dapetin bukti kalau Ahmad ini emang cuman cari residen aja gitu ya kan. Dia cari bukti dan ketemulah flash drive yang udah disembunyiin sama si Fatimah sebelumnya. Tetapi karena si Ahmad ini emang perlakuannya baik ya kepada Zahra nggak mampu lagi lah ya, sama seperti Fatimah, nggak bisa dia untuk ngaduin lah si suaminya ini kepada atasannya dan bilang kepada atasannya kalau ternyata Ahmad ini warga negara yang patuh dan stabil, dia bilang begitu. Dan ya si Zahra akhirnya mencarikanlah calon istri yang keempat untuk si Ahmad ini ya. Jadi yang kedua, ketiga yang nyariin si Fatimah, yang keempat yang nyariin si Zahra begitu. Nah akhirnya kita masuk di bab 5 ya. Di bab 5 ini ternyata Zahra ini ya nggak cuman sebagai agen aja, tapi dia juga adalah seorang pembunuh bayaran. Di saat itu kan sebelumnya aku udah bilang nih kalau si Zahra ini mau ngenalin nih satu perempuan lagi nih untuk si Ahmad. Akhirnya dikenalkanlah seorang gadis yang ceria bernama Jamila untuk Ahmad. Dan long story short akhirnya mereka juga menikah. Nah lalu misi terakhirnya si Zahra ini adalah untuk membunuh Ahmad dengan racun. Racunnya ini udah disembunyiin di dalam lipstik gitu loh, dimasukin di ampul lipstik gitu. Ntar jadi pas Ahmad tidur dia suntikin ces gitu, matilah si Ahmad ini, meninggal lah dia, selesai sudah gitu ya kan. Tetapi ketika mereka melakukan hubungannya ya kan, dengan Ahmad ini kan seorang ahli biologi ya, jadi dia tahu gitu bagaimana harus memperlakukan wanitanya. Dan akhirnya si Zahra ini merasa dia mendapatkan kepuasan ya kan, mendapatkan kepuasan dan ketulusan tentunya. Nah akhirnya lagi-lagi Zahra nggak mampu ya untuk melakukan itu, dan dia mengagalkan misinya, menghancurkan lipstiknya dan membuang semuanya gitu ya kan. Dan ya akhirnya dia memutuskan untuk menjadi seorang istri yang setia saja. Dan akhirnya si Ahmad ini pengen banget balik ke Indonesia ya untuk pamer gitu ya kan, pamer nih keberhasilan gue ini kayak gitu. Nah akhirnya si Ahmad ini pulang nih ke Indonesia kan, pamer ya kan, di Madura sana dia pamer
Dia pamer tentang semua keberhasilannya, termasuk keempat istrinya ini ya kan. Sampai akhirnya dia bertemu dengan salah satu temannya bernama Burhan di sana. Dia masih umur 30-an, dia ini ahli kimia, guys. Dia ahli kimia ya kan. Nah, si Ahmad si Burhan ini menatap Ahmad dengan penuh rasa iri ya kan. Dengan penuh rasa iri lah, akhirnya dia menganggap kayak, "Nah, aku juga bisa," gitu ya kan. Dengan saling beradu ilmu pengetahuannya nih, karena yang satu ahli biologi, yang satu ahli kimia ya kan. Mereka berdebat tentang itu. Lalu tiba-tiba pada suatu hari nih, pada suatu malam, ketika Ahmad tiga baik-baik aja nih, tiba-tiba dia terjatuh ya kan. Dia terjatuh, lalu ternyata si Ahmad ini stroke. Dan akhirnya Burhan yang mengurus semuanya, dan dia yang menghubungi Yaman, menghubungi istri-istrinya yang di Yaman. Akhirnya karena istri-istrinya ini sebenarnya panik nih, nah, mereka berempat nih akhirnya menyembunyikan lah hal ini dari pemerintahan Yaman, agar apa, nggak, status si Ahmad nih biar nggak terganggu gitu loh. Si Fatimah nih nyiapin segala sesuatu logistiknya dan keuangan untuk berangkat ke sana. Si Zahra mencari untuk berangkat ke sana tanpa ketahuan pemerintah Yaman. Si Khadijah memberi dukungan moral, dan si Jamila karena dia ceria ya kan, jadi penghubung yang baik antara keluarga si Ahmad dengan para istri ini ya kan, agar nggak ada panik gitu. Akhirnya mereka sampailah di sana, merawat Ahmad dengan baik ya kan, meskipun Ahmad ini lumpuh. Lalu akhirnya si empat wanita ini kembali lagi ke Yaman ya kan. Dan Burhan ini mikir kayak, aku juga bisa nih, harusnya aku harus tetap ke sana sih, kata dia begitu. Nah akhirnya Burhan ini berangkatlah dia nih ke Yaman ya kan, dengan uang tabungannya dia sebagai seorang ahli kimia nih, dia bisa nih berangkat ke sana. Lalu di bandara dia ini ketemulah sama seorang wanita bernama Zainab. Dan ternyata nggak disangka-sangka Zainab ini adalah sepupunya si Fatimah, sepupu jauh. Dan si Burhan nggak tahu itu. Akhirnya singkat cerita perkenalan, das, karena si Burhan ini kan dilandasi dengan nafsu ya kan, kalau si Ahmad ini dilandasi dengan ketulusan gitu ya kan. Akhirnya menikahlah si Zainab ini dengan si Burhan. Nah, karena untuk membuktikan nih yang namanya keintiman itu tadi, akhirnya dicobalah di malam pertama. Ternyata semua zat kimia yang dia bikin, suplemen, makanan, apa segala macam, itu kalah staminanya sama si istrinya. Dan istrinya ini alami gitu ya kan, emang biologis aja gitu. Akhirnya setelah 3 bulan mereka menikah, si Burhan ini nggak tahan guys, dan akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Zainab secara diam-diam untuk pulang ke Madura. Dan tentu saja dia menyembunyikan kegagalannya ya. Dia disembunyiin kegagalan itu dan tetap melihat si temannya ini tadi dirawat dengan baik nih sama keluarganya di Madura. Begitu, lalu dia nih masuklah nih ke ruangan pribadinya di kayak lab kimia gitu. Dia memulai untuk membuat formula baru yang mungkin sangat berbahaya. Nah di tengah-tengah ini nih ada nih ternyata cerita lucu nih. Dulu waktu masih si Ahmad ini masih sehat ya kan di Yaman, mereka berlima pergi keluar kota, dan kamarnya cuma tinggal satu, dan akhirnya mereka tinggallah di satu kamar itu. Nah akhirnya karena daripada bingung nih, mereka ngebagi nih 4 zona kan, karena biasanya kan mereka di rumah masing-masing nih, sekarang harus tidur dalam satu kamar, jadi berlima. Nah akhirnya dibagi gitu kan. Zona A, zona logistik punya si Fatimah. Zona B karena deket jendela, untuk Khadijah agar dia lebih luasa beribadah. Zona C karena ada meja kecil di sana untuk si Zahra belajar. Dan zona D ini ada cermin gitu. Nah itu untuk si Jamila tentunya ya, karena dia paling ceria. Dan ternyata nggak disangka-sangka terjadilah sebuah kekacauan. Ada yang nari-nari lah, satunya nggak konsen ibadah, satunya nggak konsen ngerjain apalah itu. Dan ya udah,
akhirnya di pagi harinya si Ahmad tidur di lantai atau zona fungsional. Nah itu akhirnya dia merasa sangat kelelahan, dan itu membuktikan bahwa rumah tangga harus memiliki area teritorialnya sendiri begitu. Nah akhirnya kan ketika dia udah pulang nih, dia pulang kan ke Indo, terus dia bilang disembunyikan kan itu semua. Terus dia bilang aku di sini buat ngerawat Ahmad, dia bilang. Lalu si tapi at the same time dia juga menyamarkan kegagalannya gitu, dan dia bilangnya tuh karena nggak cocok aja gitu, ada perbedaan lah di antara dia dan si Zainab ini, makanya dia meninggalkan si Zainab. Nah, kayak gitu. Lalu dia nih mulailah di lab kimianya bikin ini itu apa segala macam dengan bahan-bahan yang ilegal ternyata, yang nggak disarankan, dengan dosis yang sangat tinggi. Nah dia nih sangat yakin nih ini bisa buat ngalahin Zainab nanti. Dicobalah sama dia, dicoba diminum, ternyata dia malah overdosis, dan akhirnya meninggal dunia. Dan di pagi harinya dia ditemukan oleh keluarganya nih tergeletak di lab kimianya dengan obat-obat yang berserakan di sana, dan akhirnya menghubungilah si istrinya yang ada di Yaman, si Zainab ini. Nah karena Zainab kan tadi sepupunya si Fatimah nih, akhirnya si Fatimah juga mendengarlah hal itu, dan ternyata diralat juga Burhan ini adalah sepupunya si Ahmad gitu guys. Jadi antar sepupu ini akhirnya tahu ya kan. Akhirnya kelima istri ini datanglah ke Indonesia, datang mereka semua. Dan akhirnya si Zainab kan ngurusin kematian suaminya tuh sambil ngurusin surat-surat lah untuk perceraian apa segala macem. Dan ternyata di sana tergeraklah hatinya si Ahmad untuk memberikan pertanggungjawaban kan kepada si sepupu iparnya ini ya kan. Lalu dia meminta izin kepada yang di Yaman, kepada keempat istrinya yang lain untuk menikahi si Zainab juga. Tetapi kan ini tragedi ya, bukan karena keinginan gitu. Nah kita sampai di epilog pertama nih. Epilog pertama ini akhirnya kan si Ahmad balik nih ke Yaman nih sama si Zainab ya kan, membawanya kepada keempat istrinya yang sebenarnya ini agak kurang setuju ya, agak berat hati gitu. Tetapi sang Zainab ini mengingkari gitu janjinya kepada Ahmad selama di Indonesia untuk tanpa drama, no drama, less drama, intinya kayak gitu. Dan ternyata tanpa disangka-sangka si Zainab ini agen rahasia yang terakhir, yang paling atas lah intinya. Dia menyelidiki apa segala macam semuanya, dia menemukan semua buktinya dan menyerahkan kepada pemerintahan, serta melaporkan si Zahra dan siapa tadi? Fatimah kepada pemerintahan karena telah berkhianat. Akhirnya residensi Ahmad dicabut, dia dideportasi ke Indonesia, dipulangkan ya kan, persona non grata. Lalu si Fatimah dan si Zahra masuk dijebloskan ke penjara karena pengkhianatannya kepada negara. Lalu si Jamila dan Hadijah yang nggak tahu apa ya udah mereka kan juga dibatalkan gitu pernikahannya oleh pengadilan gitu. Dan ya akhir sang biologi ini dia pulang ke Indonesia dengan malu tentunya, tapi ya sudahlah, mau gimana. Dia dapat pernikahannya, dia dapat, tapi dia nggak dapat nih di akhirnya. Dengan keempatnya ini adalah sangat baik-baik saja, tapi dengan yang kelima ini menghancurkan segalanya. Oke, nih akhirnya kan si Ahmad nih balik nih ke Madura ya kan, pulang kan. Akhirnya yang merenung dengan semua yang telah terjadi, akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan Timur Tengah itu, melupakan Timur Tengah itu, bukan melupakan ya, cuman mengubur kenangan pahitnya di Timur Tengah itu untuk berpikir nih gimana kalau ke Afrika Timur atau mungkin Afrika Barat yang mayoritas Muslim gitu. Akhirnya dengan sisa tabungan dan bantuan keluarga, dia nih pergilah ke Tanzania. Sana sebagai seorang TKI biasa sederhana, nggak nyari istri, nggak apa.
Tetapi pada suatu hari dia nih ketemu lagi lah sama seorang wanita bernama Aisyah. Dia kulitnya eksotis ya, hitam. Dia baik, dia seorang janda. Dan akhirnya ya mereka tertarik satu sama lain. Ya, Ahmad menceritakan semua pengalamannya waktu dia ada di Yaman. Nah, di sana akhirnya Aisyah ya cuma ngangguk-ngangguk aja ya, oke gak apa-apa gitu. Dan Aisyah ini yang ngerawat si Ahmad ya, karena dia kan habis stroke tuh, pas stroke dirawat lah sama si Aisyah ini gitu. Dia di sana hidupnya tenang sih. Ada epilog terakhir nih. Di epilog terakhir ini ternyata ya, kalian tahu plot twistnya apa? Plot twistnya adalah ternyata ini adalah rencana dari Aisyah. Ya, Aisyah ini adalah ternyata ya, dia ini mahasiswanya Ahmad waktu di Indonesia dulu gitu. Nah, dia ini suka sama Ahmad, tapi Ahmad ini nggak tahu gitu ya kan, karena dia kan orangnya logika banget ya. Nah, akhirnya dia mengetahui nih kalau Ahmad ini mau pindah ke Yaman, dan yang membuat skenario kalau si Ahmad ini mau membuat residensi dengan memanfaatkan para wanita dan poligami di sana adalah ya si Aisyah ini. Makanya si para agen-agen ini dikirim ya gara-gara Aisyah ini. Dan ternyata dia mengetahui ya kan, dia kan bekerja dari jauh nih, mantau apa segala macam. Ternyata gagal nih si Fatimah, gagal juga nih si Zahra, dikirimlah si Zainab. Dan ya Zainab ini terkenal orangnya nggak emosional gitu ya kan, nggak kayak yang kedua sebelumnya, dan ternyata berhasil. Nah, inilah ya yang sekarang akhirnya mereka bersatu, si Aisyah dan si Ahmad ini bersatu meskipun dengan banyak sekali lika-liku ya, dan tentunya ternyata ini adalah plot twist. Oke, bye bye.